Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Al-Ikhlas, yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu segenap jamaah kajian malam Ahad rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah Ta'ala kembali izinkan kita untuk duduk bersama melakukan ibadah talabul ilmi, yang mana ibadah talabul ilmi menjadi salah satu sebab bagi kita masuk surga dengan mudah. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menampaki suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dan izinkan kita untuk masuk ke dalam surganya yang penuh kebahagiaan dan ketentraman. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga, para sahabat, dan mereka yang mengikuti beliau hingga di akhir nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pertemuan terakhir kita sudah membahas satu hadis nih, yaitu tentang apa? Hadis tentang niat. Yang mana Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, an Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Amirul Mu'minin Abu Hafs Umar bin Khattab, semoga Allah meridhai beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu tercatat untuk Allah dan Rasulnya, berpahala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusayibuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk meraih dunia yang ingin dia dapatkan, awi imra'atin yankihuha, atau hijrahnya itu untuk wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu untuk apa yang dia hijrah. Di sini diriwayatkan oleh dua imam al-hadits, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu rahimahumullah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir kita sudah membahas siapa itu Umar bin Khattab, kemudian siapakah imam yang meriwayatkan hadis ini, dan juga kita juga membahas tentang pentingnya apa? Pentingnya hadis ini, ya. Pentingnya hadis ini juga membahas sebab kok Rasulullah sampai bersabda hadis innamal a'malu binniyat, dan juga kita membahas tentang pentingnya memperhatikan masalah niat, ya. Pentingnya memperhatikan masalah niat, ya. Di antara ulama yang mengatakan pentingnya untuk memperhatikan niat adalah Abdullah bin Mubarak. Sinten Bapak Ibu? Abdullah bin Mubarak. Beliau pernah mengatakan, rubba amalin saghirin ta'azzimuhun niyah. Betapa banyak amal yang nilainya kecil
menjadi besar nilainya di sisi Allah sebab niatnya yang baik. Wa rubba 'amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Dan betapa banyak amal yang nilainya besar ternyata di sisi Allah menjadi nilainya kecil disebabkan apa? Niat seseorang. Kemudian niat juga sudah kita jelaskan terbagi menjadi dua, niatul amal dan niatul ma'mullah. Niat amal itu yakni niat kita diniatkan, amal kita diniatkan apakah amal kita atau perbuatan kita itu sebagai suatu kebiasaan atau sebagai suatu ibadah. Contohnya apa? Contohnya mandi, ya. Apakah mandinya itu ibadah? Yaitu mandi apa? Mandi wajib, ya. Atau mandinya itu untuk membersihkan badan saja, ya. Contoh yang lain makan malam, ya. Adzan maghrib, dahar, niatnya untuk membatalkan puasa atau ingin sekedar nyorek, atau kan beda niatnya. Niatul ma'mullah juga bermakna membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Apakah ibadahnya ini hukumnya sunnah atau satunya ibadah wajib. Contoh, sholat 2 rakaat waktu subuh. Sholat 2 rakaat waktu apa? Subuh. Apakah 2 rakaatnya ini sebagai sholat sunnah qabliyah subuh atau sholat subuh? Ya, kan beda amalan, apakah sunnah atau wajib. Kemudian niat juga jenis yang kedua yaitu niat al-ma'mullah. Tujuannya, kalau yang pertama niat terkait dengan perbuatannya, amalnya. Kalau niatul ma'mullah itu berkait dengan targetnya, objeknya. Saya melakukan ini itu untuk apa dan siapa? Apakah untuk Allah atau untuk yang lainnya? Ya. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, di antara amal yang tidak akan pernah Allah hapuskan kalau tidak bertaubat atau tidak Allah ampuni dosa itu adalah riya. Kenapa? Riya. Sampai-sampai Allah Ta'ala berfirman dalam hadits qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man 'amila 'amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Barang siapa yang beramal satu amalan yang dia berbuat syirik di dalamnya kepada selainku, maka ku tinggalkan dirinya dan kesyirikannya itu. Lebih ngenes lagi manakala di akhirat, Bapak Ibu. Manakala kita sudah di alam akhirat, ya. Ketika kita beramal untuk riya, ya, kok ternyata kita benar-benar berbuat apa? Riya. Nanti di akhirat ketika Allah tunjukkan amal-amal atau balasan-balasannya, ternyata kita tidak mendapatkannya, ya. Maka kita minta sama Allah, ya Allah, mana pahala saya? Aku sudah sedekah, aku sudah sholat, aku sudah berpuasa dan lain sebagainya. Tapi Allah tahu batin isi hati kita, tahu. Maka kata Allah, idhabu ila kuntumul ladzi tara'una fihi, kama qala azza wa jalla. Di hari kiamat itu ketika Allah tahu amal kita dilakukan untuk selain Allah dalam artian riya atau sum'ah, Allah nyuruh kita, Bapak Ibu, minta sama, pergi, enggak usah minta sama aku, minta pahala pada orang-orang yang kamu riyai. Paham betul ini? Minta pahala
sama atau kepada orang-orang yang diriai. Ya. Bapak Ibu riya dengan amal di hadapannya masyarakat, di akhirat nanti minta pahalanya sama masyarakat di akhirat. Dikasih mboten? Tidak. Nah, itu makanya dari sini ada fatwa para ulama, di antara dosa yang tidak akan Allah ampuni adalah dosa apa? Riya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, masih dalam hadis ini nggih. Selanjutnya adalah terkait dengan melafazkan niat. Apa? Melafazkan niat. Dalam bahasa fikihnya niku talaffuz bin niyah. Ya, napa? Talaffuz bin niyah. Dan ini sudah masyhur dan sudah biasa dilakukan oleh sebagian kita. Ya, ketika mau sholat apa yang diucapkan? Usolli fardhu, kalau zuhur usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imaman atau adaan makmuman atau adaan lillahi ta'ala. Ini puasa apa? Nawaitu sama qadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Untuk masalah ini ya, kira-kira Bapak Ibu siap saya bawa untuk objektif betul? Saya mau membicarakan masalah yang apa? Masalah yang harus kita ketahui, ada perbedaan ulama di situ, supaya jangan sampai ada kesan loh ke imamnya orang niat ya. Jadi begini Bapak Ibu. Poin pertama, Allah itu melihat mulut apa hati? Allah itu melihat hati, dan Allah tahu isi hati kita ya. Allah Ta'ala firmankan surat Ghafir ayat 9, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Dia mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang disembunyikan dalam hati ya. Terkait dengan talaffuz bin niyah, mengucapkan apa? Niat. Ada ulama fikih ya, yaitu Syekh Wahbah Az-Zuhaili ya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu, beliau mengatakan mahalluhal qalbu, tempat niat itu di mana? Di dalam hati. Idhiya ibaratun 'anil qasdi, yang mana niat itu adalah ungkapan dari sebuah keinginan dan maksud ya. Wa mahallul qasdi al-qalbu, dan tempat keinginan itu di dalam apa? Hati. Fama ta'taqada biqalbihi ajza'ahu, manakala seseorang merasa yakin, berkeinginan kuat dengan hatinya untuk melakukan sesuatu, hal itu sudah cukup. Wa illam yatalaffaz bi lisanihi, meskipun tidak mengucapkan niat. Amma illam takhtur an-niyah biqalbi, adapun jika tidak ada niat dalam hatinya, meskipun sudah mengucapkan usolli fardhu dhuhri tapi hatinya enggak mau sholat duhur. Paham nih Bapak Ibu? Meskipun sudah mengucapkan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala, tapi hatinya itu enggak mau sholat duhur, maka niatnya tidak jadi alias ora payu. Karena niat itu di mana? Di dalam hati. Meskipun diucapkan dengan lisan, hatinya enggak mau, tidak sah sholatnya, karena niatnya tidak ada ya. Tapi jika niatnya sudah kuat, kok enggak mengucapkan usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu subhi, usolli fardhu asri dan lain sebagainya ya, tapi hatinya apa? Hatinya niat
kinten-kinten niatnya itu sudah muncul apa mboten? Sudah sah. Ya. Nah, sekarang kami akan bacakan perkataan Syekh Wahbah Az-Zuhaili terkait dengan pendapat mazhab Islam terkait niat. Yang pertama, kata beliau, wal aula 'indal Malikiyah. Ini pendapat Imam Malik atau mazhab Malikiyah. Mazhab Malikiyah, ya. Mazhab Malikiyah di situ disebutkan tarkut talaffudhi bin niyah al-aula. Lebih utama tidak mengucap niat. Itu mazhab apa? Malikiyah. Wa yusannu 'inda Syafi'iyyah wal Hanabilah at-talaffudhu biha. Ya. Di dalam mazhab Syafi'iyah dan mazhab Hambali mengucapkan niat hukumnya sunnah. Paham nggih? Ya. Illa anna al-madhhab 'inda al-Hanabilah annahu yustahabbu talaffudhu biha sirran. Ya. Di dalam mazhab Hambali sunnahnya mengucapkan usolli, ya, atau nawaitu atau yang lainnya itu mustahabnya adalah sir. Sir niku napa? Diri. Wa yakrahul jahru biha wa tikraruha. Dan jika niatnya itu keras, Arab salat usolli farsu banget, ya, itu makruh, ya, napa? Makruh atau diulang-ulang. Usolli fardhu dhuhri kepikiran TV, ulangi maning. Usolli fardhu dhuhri kelingan masakan, ulangi maning. Usolli dan seterusnya. Pengulangan-pengulangan ini di dalam mazhab Hambali dihukumi apa? Makruh. Paham nggih? Jadi, ya, berdasarkan penjelasan beliau kita lihat bahwa mengucapkan niat itu usolli fardhu, atau kalau puasa nggih napa? Nawaitu shauma, ya, shauma ghadin dan seterusnya, itu di antara para ulama ada pembahasan tersendiri dan tidak secara mutlak harus diucapkan. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau nanti ada orang, misalkan bulan Ramadan besok mudah-mudahan kita ketemu lagi nih, ada orang sholat isya mboten sanjang, biasanya kita bikin dipimpin mboten pemotong. Kalau di sana-sana teng masjid yang bukan sini kan, kalau badai puasa ngijing ini kan imam biasanya nawaitu shauma ghadin ma'na da'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanatin seterusnya, atau niat ingsun puasa sasi Ramadan ing dinten dan seterusnya. Kalau ada satu masjid seperti itu, kok ada satu orang yang tidak ikut, nuwun sewu, jangan langsung disalahkan, ya. Karena perbuatan itu atau amal talafut ini di antara para ulama masih ada silang pendapat, dan adanya fakta seperti ini hendaknya menjadikan kita semakin toleransi, semakin toleransi, ya. Jangan langsung dikatakan oke, ajaran apa sih kia, jenggotan orang niat jingklang apa sih jongklang. Jangan seperti itu, ya. Ilmu-ilmu seperti ini harusnya kita buka selebar-lebarnya, dan hendaknya bagi kita yang sudah paham masalah ini juga bersikap objektif dan adil, ya. Jangan sampai bersikap terlalu fanatik sehingga menutup apa yang orang lain yakini. Kepada orang Kristen, orang Hindu, orang Konghucu bisa toleransi, kok sesama Muslim tidak bisa, ya kan baku gitu loh. Nih, baik kita nih Bapak Ibu. Nah, kalau saya sendiri yang ngomong bagaimana, saya alhamdulillah hafal berbagai jenis niat sholat hafal, niat zakatnya hafal, yang nawaitu an akhruja zakat dan seterusnya.
Alhamdulillah hafal. Tapi kami tidak mengikuti pendapat ulama yang menyuruh atau mensyariatkan talafut bin niyat. Ya. Alasannya yang pertama, penjelasan guru-guru kami, talafut bin niyat itu tidak diriwayatkan ada satupun hadis dhaif, apalagi hadis sahih tentang bahwa Nabi SAW mengucapkan usolli nawaitu atau lain sebagainya. Ya, itu tidak ada dalilnya. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan nggak ada dalil kan Nabi SAW yaqul usolli fardhu qabla sholati misalkan. Tapi kan ada dalil yang menyebutkan bahwa Rasulullah itu mengucapkan talbiyah. Talbiyah apa? Labbaik Allahumma umratan, ketika mau beribadah umrah, atau labbaik Allahumma hajjan kalau ibadahnya haji. Ya, kata-kata ini namanya talbiyah. Dan talbiyah itu masuk ke dalam manasik di dalam haji. Tapi di dalam kitab-kitab fikih, ucapan labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan ini masuk bukan talafut bin niyat, tapi masuknya kepada ibadah atau manasik yang namanya talbiyah, bukan mengucapkan niat. Ya, sebagian ulama kan menarik talbiyah ini untuk ibadah yang lainnya. Ya, dan ini kata guru kami kias yang kurang tepat, karena labbaik Allahumma itu adalah talbiyah, ya, bukan talafut bin niyat. Ya, benar-benar paham ya. Jadi ini berbeda tidak gitu. Terus yang ketiga, kok ada ulama yang mengatakan bahwa talafut bin niyah itu mustahab? Dalilnya apa? Ya, kok sampai keluar ucapan talafut bin niyah itu mustahab? Jadi sebagian mazhab itu membedakan antara mustahab dan sunnah. Antara apa? Mustahab dan sunnah. Bedanya apa? Kalau mustahab itu diambil dari dalil akli. Kalau sunnah diambil dari dalil nakli. Ya. Kalau mustahab itu diambil dari ijtihad, ya, ijtihad para ulama yang tidak ada dalil dari Nabi. Ya, pengambilannya hanya dari ijtihad mereka saja, ya, istihsan atau lain sebagainya. Tapi kalau sunnah itu sudah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga di dalam sebagian mazhab talafut bin niyat itu bukan sunnah tapi apa? Mustahab. Ya, karena memang tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Jadi maksud kami di sini adalah membuka ya wawasan kita bahwa di antara kita kok kalau misalkan sholat kalau kita perhatikan kok enggak umet disik langsung takbir, jangan langsung dihukumi orang niat, ya, karena niat itu di mana? Di dalam hati. Ya. Nah, dalam praktiknya Bapak Ibu, kami pernah belajar kitab Kifayatul Akhyar, ya, Kifayatul Akhyar dengan seorang guru kami yang sudah lulus dari Unaizah. Ya, Unaizah itu di Jazirah Arab sana. Unaizah pulang ke sini belajar kitab Kifayatul Akhyar dengan beliau. Kifayatul Akhyar itu penjelas dari kitab Matan At-Taqrib, ya, Matan At-Taqrib. Matan At-Taqrib ini kitab lanjutan dari kitab Safinatun Najah di mazhab Imam Syafi'i, ya. Dan di antara penjelasannya ketika masuk ke bab niat itu, beliau mengatakan sebetulnya kalau mau niat itu enggak harus pakai bahasa Arab. Ya, paham ya? Kalau niat itu enggak harus pakai bahasa Arab. Boleh pakai bahasa Indonesia atau Jawa. Sampai enggak mengucapkan pun tetap sah, ya. Cuman sebagian kita, ya, sebagian orang itu
ada alasannya kenapa orang mengucap niat. Ya kan di dalam Safinatun Najah, liyu'inal lisanul qalba, supaya lisan itu menolong hati. Ya. Tapi kalau misalkan nggak ditolong tapi sudah kuat niatnya, ya sudah selesai. Nih, paham ya? Baik, barakallahu fikum. Nah, itu tandanya. Dan kalau ada orang mau sholat, ya, dia mau sholat asar nih, sudah sholat, tapi ketika niat, ya niatnya di dalam hati mau sholat asar, diucapkannya usolli fardho, yang dipakai yang dianggap sama Allah yang mana? Usolli fardhonya apa yang di dalam hatinya? Di dalam hatinya. Paham ya? Karena Allah yang lihat itu posisi apa yang ada di dalam hati. Ya. Dipahami Bapak Ibu? Ya. Niki nuwun sewu, pembahasan seperti ini kami sampaikan bukan sembarangan nggih. Saya nggak bawa kitab-kitabnya karena nuwun sewu kalau dibawa itu bok bingungi. Ya, jadi saya bacakan atau bahas secara ringkas saja. Ya. Kalau bahas masalah niat itu bisa berjam-jam, ya, bisa berjam-jam. Dinikul dari kiasnya dari mana, dalilnya apa, kenapa dalil ini nggak dipakai dan seterusnya, itu nanti lama sekali. Tapi kesimpulannya Allah itu hanya melihat yang ada di dalam hati. Ya. Kalau niat yang kebiasaan kebanyakan itu yang ucapkan. Kalau belum bisa di dalam hati itu gimana? Kebanyakan masih kedengaran aja itu. Ya, maksudnya di dalam hati itu keinginan kuat nih, sanes usolli tapi nang jero mati, sanes bukan. Maksudnya itu keinginan melakukan ibadah, tapi bukan mengucapkan usolli fardhu dhuhri tapi nang jero hati misal. Nah, gitu nggih. Mendel tapi ada kalimat dalam hati, itu bukan maksud kami, bukan. Tapi maksud niat di sini adalah qasd, keinginan kuat. Nih, contoh, Bapak Ibu ke masjid, Bapak Ibu sanjang aku maring masjid karena Allah, boten. Maksudnya begini, Bapak Ibu pergi dari masjid, dari rumah ke masjid, Bapak Ibu langkah satu kaki melangkah, apakah Bapak Ibu mengucapkan niat ingsun maring masjid karena Allah Ta'ala? Kaidus niku mboten. Tapi kan langsung berangkat ki. Dan itu niatnya itu sudah muncul di situ. Kuat nih. Nah, kita mau sholat juga seperti itu. Ya, bukan maksudnya usolli fardhu tapi nang jero hati, bukan. Tapi keinginan, ya, keinginan kuat. Ya. Biarpun lesan enggak kedengaran teman atau dengar sendiri nih. Ya. Kalau keinginannya kuat, tujuannya jelas, itu sudah cukup bagi Allah. Allah tidak butuh apa? Lisan. Ya. Ya, kadang-kadang ada jamaah langsung masuk langsung takbir, itu dikirakan enggak nikah. Nah, ya, makanya ini yang kami sampaikan di Bapak, supaya nggak ada kasus jamaah lebu izin Allahu Akbar. Itu jangan langsung dianggap orang niat nih. Mungkin beliau pahamnya niat itu cukup di dalam hati saja. Yang pertama ya, maaf. Jadi yang pertama itu, yang kedua membaca Bismillah sir, biasa sir. Kebanyakan di sini kan secara jahar. Nah, ada yang membaca sir itu ya dinamai kan enggak baca Bismillah. Iya. Sebetulnya untuk bacaan Quran atau bacaan salat itu dibatasi oleh para ulama itu dengan minimal itu didengar oleh dirinya sendiri. Minimal didengar oleh dirinya sendiri. Contoh, kalau salatnya gerak mboten. Contoh nggih. Gerak mboten. Mboten kan? Nek mboten gerak niku sudah mengucapkan dzikir mboten? Ndak kan? Nah, ini enggak sah. Tapi kalau ada orang atau imam membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini sudah baca belum? Sudah, karena dia mendengar sendiri, ya, mendengar sendiri. Ya. Terus sebagian kita kalau misalkan memang belum paham masalah sirnya Bismillah, itu berarti harus diulang-ulang.
penjelasan itu ya. Karena kalau masih ada kayak tadi kasusnya ngimami tapi bismillah orang seru dianggap orang basmalah ya, ini kurang tepat juga ya. Mungkin Mas Teguh bismillahnya agak sedikit keras bismillah ya. Ustadz Abdul Azim juga demikian, bismillahnya lirih tapi atasnya itu beliau dengar sendiri karena pakai apa? Pakai mic jadi semusit dengar, tapi beliau lebih sering sir dan sesekali bismillahnya keluar karena memang ada riwayat Rasulullah itu membaca bismillah keras, ada riwayat bismillahnya lirih ya, sir. Al-Qulihal sepertinya imamnya selain Pak Teguh Khalifah Susin dan mana Pak? Pak Muslim, Pak Taufik. Ini kan masalah ini kan semuanya insyaallah sudah paham masalah ini nih. Ada masalah sirnya bismillah, jaharnya bismillah nih. Jamaah juga jelas nih, sudah paham nih. Jadi kalau misalkan ada orang seperti itu kok tiba-tiba nyeletuk, "Loh kok imamnya orang macam bismillah?" Jelaskan berarti. Ya sebagian jamaah itu masih ada yang itu mengatakan, "Imamnya kan orang macam bismillah." Ini guys ngatas-ngatas maulan. Lanjut nih. Itu udah selesai. Lanjut nih. Kembali ke hadis Bapak Ibu, untuk masalah niat ini sudah selesai. Kemudian di dalam hadis innamal a'malu binniyat itu dijelaskan satu ibadah namanya hijrah. Kenapa? Hijrah. Ini sudah selesai belum saya sampaikan? Hijrah nih. Hijrah itu Bapak Ibu, hijrah itu kata para ulama secara meluas ada 3. Ada berapa jenis hijrah? 3. Yang pertama hijratul makan, ya, hijrah tempat. Yang kedua hijrah perbuatan, hijratul amal. Ya. Yang pertama hijrah apa? Hijrah tempat. Yang kedua hijrah amal. Yang ketiga hijratul amil. Ya. Menghajar, bukan menghajarnya, hajar. Ya. Pakai qalqalah. Menghajir pelaku dosa, ya, menghijrahkan pelaku dosa. Nah, sekarang yang pertama hijratul makan, ya, hijrah tempat. Insya Allah sudah paham, yaitu berpindahnya seseorang dari tempat yang tidak bisa melakukan ketaatan Allah di dalamnya ke tempat yang bisa melakukan ketaatan. Contohnya apa? Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Ya, ini namanya hijrah. Dan hijrah tempat ini Bapak Ibu, hijrah tempat ini yang dimaksudkan di dalam hadis innamal a'malu binniyat. Ya. Dan hukum hijrah apa Bapak Ibu? Untuk saat ini hijrah hukumnya apa? Secara umum nih, bukan untuk warga masyarakat jetis stok nih, tapi secara meluas. Kenten-kenten hijrah niku hukumnya apa? Hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak bisa melakukan ketaatan di negerinya saat ini. Ya. Contoh, Arab sholat ditodong pistol, ya. Arab adzan dibombardir, ya. Araban puasa kon buka, ya. Dan seterusnya. Kalau keadaannya seperti itu, maka hukumnya wajib hijrah, ya. Wajib hijrah, ya. Tapi kalau melihat kondisi kita saat ini Bapak Ibu, wong cetis, ya, tiang cetis, hijrah itu wajib buatan. Wajib, ibu-ibu saja wajib. Hijrah sekarang untuk warga cetis, muslim cetis wajib buatan. Bapak ibu sholatnya diganggu buatan. Bapak ibu sholatnya mendapatkan kedoliman buatan. Adzan aman buatan. Kan sudah bisa sholat, sudah bisa puasa. Maka saat ini kita tidak wajib melakukan hijrah, tapi hukumnya apa? Sunnah, ya. Dan perkara hijrah ini kata Nabi, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'a taubatu.
Hijrah tidak akan terputus hukum wajibnya sampai taubat itu terputus. Wala tanqati'u taubatu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dan taubat itu tidak putus hukum kewajibannya sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Sampai matahari itu muncul dari tempat tenggelamnya, alias muncul dari barat. Artinya hijrah itu hukumnya asalnya wajib sampai kapan? Sampai hari kiamat tiba. Tapi kalau keadaan kita saat ini di Purbalingga, khususnya warga Cetis, hijrah bukan suatu kewajiban. Jadi aman gitu Pak, betul usah hijrah dulu. Tidak usah meninggalkan rumah, tidak usah meninggalkan istri, anak, tidak usah. Karena hukumnya masih sunnah dan nggak perlu hijrah. Apa yang perlu dilakukan bagi orang-orang yang tidak punya kewajiban hijrah? Kewajibannya adalah taat sama Allah. Masjid diramekno, Quran diwacani, dikir-dikir diakai. Itu kewajibannya kayak gitu aja. Nek wis ora wajib hijrah, ora bisa ngamal, ora gelem maksudnya. Ora gelem taat, wajibnya apa? Wajibnya taubat. Nek ora bisa ngamal blas ngasih turun biar bisa sholat, berarti wong kowe wis kudu disolati. Gitu ya. Baik. Ini hijrah tempat. Yang kedua hijrah amal, hijratul amal. Hijrah perbuatan, yaitu berhijrah dari perbuatan maksiat menuju perbuatan taat. Ya, ini yang sekarang lagi tren nih. Jadi orang hijrah itu kan sudah terbiasa, ya sudah terbiasa hijrah. Ya. Ada orang yang tadinya pedangdut, pemain sinetron yang nggak pakai jilbab, ya kok jadi jilbaban, jadi menjaga diri dari entertainment yang terlarang gitu. Kan langsung ada judul berita, artis ini sudah hijrah, kan begitu nih? Ada kata-kata apa? Hijrah. Ya memang hijrah apa? Hijratul amal, hijrah perbuatan, dari perbuatan buruk menuju perbuatan baik, ya. Dan hijrah perbuatan ini yang disinggung oleh Nabi dalam sabdanya, al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Orang hakikat yang berhijrah, orang berhijrah yang hakiki adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Itu orang yang berhijrah dengan sebenarnya, ya. Jadi kita bisa berhijrah, betul? Bisa dengan cara apa? Melakukan ketaatan, meninggalkan perbuatan kemaksiatan. Ya. Dan yang terakhir hijratul amil. Ya. Hijrah menghijrahkan pelaku dosa. Artinya atau maksudnya adalah kalau kita kenal seseorang biasa melakukan kebaikan, kok tiba-tiba mabok-mabokan, tiba-tiba kok judi online, kemudian tiba-tiba kok melakukan kesyirikan, maka di dalam syariat kita terhadap orang tersebut kita boleh menghajar atau mengantarkan dia untuk berbuat baik. Dengan cara apa? Dengan cara orang peduli, ya. Nggak diberi salam, nggak diajak bicara, dijauhi. Harapannya apa? Supaya kembali melakukan ketaatan, ya. Seperti seorang sahabat yang nggak ikut perang Badar. Orang muslim pada bareng perang Badar, dheweke ngurusin apa? Kurma. Pulang dari perang Badar selesai, orang sahabat itu kemudian bertemu Nabi, menyebutkan uzurnya, tapi kata Nabi, pulanglah dia. Lalu ada penyeru, ya ada pengumuman, jangan dekati fulan. Akhirnya satu kota gak mau dekati orang tersebut sampai beberapa hari, supaya kembali melakukan ketaatan. Tapi perbuatan ini, hajar ini, hanya untuk orang yang bisa kembali dengan metode tersebut. Nek maring wong sing mau taat jadi maksiat kok langsung dewek orang ngomong karo wong kue, orang peduli karo wong kue, tambah maksiat.
berarti tidak perlu dilakukan metode itu, tidak berlaku ya. Soalnya orang berhasil mesti kan. Jadi tidak perlu ya. Apakah ada dalilnya untuk menghajar orang tersebut, orang-orang seperti ini? Boleh. Kata Nabi, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathin. Tidak halal bagi seorang muslim menghajar saudaranya lebih dari 3 hari. Rasulullah katakan tidak halal lebih dari 3 hari. Artinya hari pertama, kedua, dan ketiga itu halal, boleh dihajar. Tapi lebih dari 3 hari tidak boleh ya. Kata Nabi, wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam ya. Yang baik atau yang terbaik di antara keduanya, kalau sudah masuk hari keempat dan seterusnya, yang paling baik di antara keduanya adalah yang mengawali mengucap salam.